Baik, sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sebelumnya, di sini saya Yusuf Fatih Al-Ghifari dengan NIM 2524054 dari program studi PTIK Pendidikan Teknik Informatika dan Komputer dari Fakultas Eptik di Universitas UIN Syekh M. Jamil Jambek Bukit Tinggi. Pada video ini saya akan menyampaikan tugas video saya dari mata kuliah jaringan komputer dengan Bapak dosen pengampu, yaitu Bapak Rian Amanda. Sebelumnya, terima kasih kepada Bapak dosen telah memberikan saya kesempatan untuk menjelaskan materi saya di sini. Pada video kali ini saya akan menjelaskan 5 materi yang akan saya jelaskan pada video ini. Nah, adapun materi yang pertama itu ada multiplexing. Untuk materi yang kedua ada FTP, yaitu File Transfer Protocol. Materi yang ketiga ada DNS, yaitu Domain Name System. Materi yang keempat ada web server, dan materi yang terakhir ada keamanan jaringan. Langsung saja ke materi yang pertama, yaitu materi multiplexing. Langsung saja ke materi yang kedua. Langsung saja ke materi yang pertama, yaitu multiplexing. Multiplexing di sini yaitu suatu teknik dalam bidang komunikasi dan jaringan yang memungkinkan beberapa sinyal atau data dikirim secara bersamaan melalui satu media transmisi yang sama, seperti kabel, gelombang radio, atau surat optik. Dengan kata lain, multiplexing di sini ibarat jalan tol besar yang dipakai banyak kendaraan secara bersamaan. Kendaraan itu adalah sinyal atau data, sedangkan jalan tolnya yaitu media transmisi. Tanpa multiplexing, setiap data memerlukan jalur sendiri, sehingga akan memakan biaya lebih besar, ruang lebih luas, dan tidak efisien. Konsep utama dari multiplexing ini yaitu penggabungan dan pemanfaatan media secara optimal. Dalam komunikasi modern, semakin banyak orang dan perangkat yang perlu mengirim data seperti panggilan telepon, video streaming, internet, dan pesan. Jika setiap sinyal mendapat jalur terpisah, maka dibutuhkan banyak kabel dan bandwidth. Multiplexing hadir sebagai solusi untuk membagi satu jalur menjadi beberapa kanal, sehingga banyak sinyal bisa dikirim bersama tanpa saling mengganggu. Terus ada 3 jenis multiplexing yang paling umum. Yang pertama itu FDM, Frequency Division Multiplexing, yaitu multiplexing berbasis frekuensi. Yang kedua ada TDM, Time Division Multiplexing, multiplexing berbasis waktu. Dan yang ketiga ada WDM, Wavelength Division Multiplexing, yaitu varian FDM yang khusus untuk serat optik. Langsung saja, yaitu yang pertama yaitu Frequency Division Multiplexing atau FDM. FDM membagi frekuensi menjadi beberapa kanal. Setiap kanal diberikan frekuensi berbeda sehingga sinyal dapat berjalan bersamaan tanpa saling mengganggu. Ibarat radio FM, setiap stasiun memiliki frekuensi sendiri. Dan seterusnya, seperti 87,6 MHz. Walaupun semua frekuensi lewat udara yang sama, pendengar dapat memilih stasiun stasiun sendiri. Teknik ini banyak digunakan pada siaran radio dan televisi, jaringan telepon analog, komunikasi satelit, dan modem kabel. Keuntungan FDM di sini yaitu mampu bekerja secara real time, cocok untuk suara dan video. Kekurangannya yaitu memerlukan bandwidth besar dan rentan konferensi jika kanal selalu berdekatan. Yang kedua yaitu Time Division Multiplexing atau TDM. TDM tidak membagi frekuensi, tetapi membagi waktu. Data dari beberapa sumber dikirim secara bergantian dalam slot waktu kecil. Meskipun bergantian, karena waktunya yang sangat cepat, pengguna merasakan seolah-olah dikirim bersamaan. Contoh mudahnya yaitu satu mikrofon, banyak orang. Setiap orang berbicara bergiliran dalam satu waktu. Meski tidak bersamaan, suara tetap tersampaikan. TDM dipakai dalam jaringan digital, telepon seluler, transmisi data komputer, dan ASDN. TDM lebih tahan interferensi dibanding FDM karena tidak membagi frekuensi, namun koordinasinya waktunya harus presisi. Jika tidak, data bisa bertabrakan. Yang ketiga ada Wavelength Division Multiplexing atau WDM. WDM di sini yaitu adalah pengembangan dari FDM untuk jaringan serat optik.
Di sini yang dibagi adalah panjang gelombang cahayanya, sehingga serat optik dapat membawa banyak kanal cahaya sekaligus. Bayangkan saja cahaya putih yang terdiri dari warna-warna spektrum, WDM memisahkannya seperti prisma, sehingga warna merah, hijau, dan biru bisa membawa sinyal berbeda tetapi berjalan di satu fiber. Penggunaan WDM sangat penting dalam backbone internet, komunikasi internasional, dan jaringan ISP. Keuntungan WDM di sini yaitu kapasitas transmisi sangat besar dan kecepatan sangat tinggi. Selanjutnya, mengapa multiplexing itu penting? Multiplexing sangat penting sebagai multiplexing itu penting karena memberikan berbagai manfaat besar. Di antaranya itu efisiensi media. Misalnya satu kabel untuk satu sinyal. Semua sinyal bisa melewati satu jalur. Yang kedua yaitu menekan biaya. Biayanya lebih rentan, murah, dan tidak mahal. Lebih sedikit perangkat, infrastruktur, dan bandwidth. Yang ketiga yaitu meningkatkan kapasitas komunikasi. Cocok untuk jaringan besar seperti telekomunikasi dan internet. Yang keempat ada skalabilitas, yaitu lebih mudah menambah pengguna atau layanan baru. Jadi tanpa multiplexing, jaringan modern seperti internet, streaming, dan telepon seluler tidak mungkin berjalan efisien. Terus ada contoh nyata dalam kehidupan sehari-hari di multiplexing. Untuk memahami konsep ini, ada beberapa contoh nyata. Seperti contoh nyata dalam multiplexing. Yang pertama itu jalan tol dengan berbagai banyak jalur seperti FDM. Seperti yang kita ketahui tadi, jalan tol akan banyak dilalui oleh kendaraan. Yang kedua ada lampu lalu lintas. Lampu lalu lintas di sini yaitu bergantian memberi kesempatan kendaraan seperti TDM, yaitu saling antri dan tidak menerobos satu sama lain. Yang ketiga ada serat optik dengan berbagai warna cahaya seperti WDM. Mungkin cukup segini saja dari materi penjelasan dari multiplexing. Lanjut ke materi yang kedua. Selanjutnya materi yang kedua itu FTP, File Transfer Protocol. FTP atau File Transfer Protocol adalah sebuah protokol dalam jaringan komputer yang berfungsi untuk memindahkan file dari satu perangkat ke perangkat lain melalui jaringan, terutama internet. Protokol ini sudah digunakan sejak awal perkembangan internet, karena dulunya hampir semua proses pengiriman file, penyimpanan di server, hingga pengelolaan website bergantung pada FTP. Secara sederhana, FTP itu ibarat jembatan yang memungkinkan pengguna mengirim file dari komputer pribadi ke server atau sebaliknya. Tanpa FTP, proses upload dan download ke server tidak akan terstruktur dan sulit untuk dilakukan. FTP juga menjadi salah satu protokol paling dasar dalam jaringan, sebagaimana HTTP untuk web dan SMTP untuk email. Cara kerja FTP tidak lepas dari konsep klien dan server. Server FTP adalah tempat penyimpanan file, sedangkan klien adalah perangkat pengguna. Untuk mengakses server FTP, seseorang memerlukan program klien seperti FileZilla, WinSCP, atau bahkan Command Prompt. Saat pengguna terhubung ke server, mereka bisa melihat daftar folder dan file, serta melakukan proses upload, download, rename, delete, dan memindahkan file seperti ketika mengelola file di komputer sendiri. Server FTP sering dipakai dalam pengelolaan website, misalnya mengupload file HTML, CSS, gambar, maupun data ke server hosting. Ketika kita membuka sebuah website di internet, file yang kita lihat itu aslinya pernah diupload oleh pengembang menggunakan FTP. FTP juga memiliki sistem autentikasi untuk keamanan. Biasanya pengguna memerlukan username dan password untuk masuk ke server dan mengakses file. Namun, perlu dipahami bahwa FTP versi standar tidak memiliki enkripsi, sehingga data seperti username dan password bisa terbaca oleh pihak lain jika tidak dilindungi. Untuk itu, dibuatlah versi yang lebih aman, yaitu FTPS dan SFTP. FTPS menambahkan enkripsi SSL atau TLS agar data lebih aman. Sementara SFTP, Secure File Transfer Protocol, menggunakan SSH, sehingga lebih aman dan cocok untuk kebutuhan modern. Jadi, FTP tetap penting, tetapi pengguna harus mempertimbangkan tingkat keamanannya sesuai kebutuhan. Dari sisi teknik,
FTP menggunakan dua jenis koneksi, yaitu control connection dan data connection. Control connection digunakan untuk memberi perintah seperti login, mengubah folder, atau menghapus file. Sedangkan data connection dipakai untuk memindahkan file itu sendiri. Karena memisahkan perintah dan data, FTP bisa melakukan transfer file sambil menjalankan perintah lain. Ini membuat FTP cukup cepat dan efisien, terutama ketika memindahkan file berukuran besar dalam jumlah yang banyak. Ada beberapa mode kerja FTP, yaitu aktif mode dan pasif mode. Pada aktif mode, server aktif membuka koneksi ke klien. Sementara pada pasif mode, klien membuka koneksi ke server. Mode pasif lebih sering digunakan saat ini karena lebih aman dan lebih kompatibel dengan firewall dan router modem. Selain itu, FTP juga mendukung dua mode transfer file, ASCII untuk teks dan binary untuk file non-teks seperti gambar, video, dan aplikasi. Pemilihan mode transfer sangat penting karena jika file gambar dikirim dalam mode ASCII, file bisa menjadi rusak. Dalam penggunaan FTP, contoh penggunaan FTP dalam kehidupan nyata sangat banyak. Pertama, dalam dunia web development. FTP digunakan untuk mengupload file website dan komputer developer ke server hosting agar website dapat diakses melalui internet. Kedua, FTP digunakan untuk backup data. Banyak perusahaan memakai server FTP untuk menyimpan cadangan file penting agar aman dan bisa diakses kapan saja. Yang ketiga, FTP digunakan dalam dunia pendidikan dan riset untuk berbagai file besar seperti dataset atau software. Bahkan FTP masih dipakai di dunia industri untuk memindahkan file log, konfigurasi, dan data sistem. Jadi walaupun saat ini banyak alternatif seperti Google Drive, Dropbox, dan cloud storage lain, FTP masih memiliki keunggulan. FTP mampu menangani file yang sangat besar, memberikan kontrol penuh pada struktur folder, serta menawarkan kecepatan lebih stabil dibanding layanan penyimpanan online yang berbasis web. Selain itu, FTP tidak membutuhkan tampilan grafis. Dengan perintah teks saja, server dapat dikendalikan, sehingga sangat cocok untuk administrator server profesional. Namun, FTP juga memiliki kekurangan. Yang paling utama adalah soal keamanan. Jika tidak memakai FTPS atau SFTP, data bisa disadap. Kekurangan lain dari FTP yaitu tidak sepraktis layanan cloud untuk pengguna awam. Namun, untuk kebutuhan profesional, server dan website, FTP tetap menjadi standar karena stabil, efisien, dan fleksibel. Jadi kesimpulannya adalah FTP adalah protokol penting untuk mengirim dan menerima file melalui jaringan. FTP bekerja menggunakan sistem client server, mendukung autentikasi, memiliki mode kerja yang berbeda, dan tetap menjadi salah satu fondasi dalam pengelolaan server dan website. Meskipun ada protokol modern dan sistem cloud yang lebih populer, FTP banyak digunakan karena kecepatan, fleksibilitas, dan kemampuan menangani file besar. Mungkin cukup segitu saja untuk materi yang kedua dari FTP. Lanjut ke materi yang ketiga, yaitu DNS. Nah, baik, selanjutnya materi yang ketiga yaitu DNS atau Domain Name System. DNS atau Domain Name System adalah sebuah sistem dalam jaringan komputer yang berfungsi untuk menerjemahkan nama domain menjadi alamat IP. Dalam komunikasi jaringan, komputer sebenarnya tidak memahami nama seperti Google.com atau YouTube.com. Komputer hanya paham angka berupa IP address seperti 142.250.190.78. DNS adalah layanan yang menjembatani hal itu. Dengan adanya DNS, kita bisa mengakses website cukup dengan mengetik nama domain yang mudah diingat, bukan deretan angka panjang. Tanpa DNS, internet akan menjadi tidak praktis karena pengguna harus menghafal alamat IP setiap situs. DNS sering disebut sebagai buku telepon internet. Saat pengguna mengetik nama domain di browser, DNS akan mencari alamat IP yang sesuai, kemudian mengarahkan browser ke server tujuan. Proses ini terjadi secara otomatis dalam hitungan detik. Misalnya, ketika kita mengetik facebook.com, browser akan mengirim permintaan ke DNS resolver untuk mencari alamat IP dari domain tersebut. Setelah ditemukan, barulah browser bisa terhubung dengan server Facebook. Jadi, DNS memiliki peran yang sangat penting dalam mengubah nama domain menjadi alamat yang dapat dipahami jaringan. Lanjut ke cara kerja DNS, yaitu melibatkan beberapa komponen seperti DNS resolver, root server, TLD server atau top level domain, dan autoritatif name server. DNS resolver adalah bagian yang menerima permintaan dari pengguna. Root server adalah titik awal mencari nama domain dan berfungsi seperti pusat informasi. TLD server berisi database untuk domain seperti com, net, ID, dan lain-lain. Sedangkan autoritatif name server menyimpan informasi lengkap domain termasuk alamat IP. Semua komponen ini bekerja secara berurutan, sehingga proses pencarian domain dapat berjalan dengan cepat dan akurat. DNS bekerja dalam proses yang disebut DNS query.
Ada dua jenis query utama, yaitu recursive query dan iterative query. Pada recursive query, server akan mencari informasi hingga benar-benar berhasil menemukan alamat IP yang diminta, sedangkan iterative query memberikan jawaban secara bertahap. Jika satu server tidak tahu jawabannya, ia akan mengarahkan server ke server lain yang mungkin tahu. Meskipun kelihatannya rumit, proses ini berjalan begitu cepat sehingga pengguna tidak menyadarinya. Selain itu, DNS juga memiliki fitur cache, artinya ketika suatu domain sudah pernah dicari sebelumnya, hasilnya disimpan sementara. Jika pengguna mengakses domain yang sama, sistem tidak perlu mencari ulang seluruh proses. Hal ini mempercepat waktu akses website dan mengurangi beban server DNS. Contohnya ketika kita membuka YouTube, beberapa kali dalam sehari, akses berikutnya biasanya terasa lebih cepat, karena alamat IP-nya sudah tersimpan dalam DNS cache. Dalam perkembangan DNS juga memiliki aspek keamanan, karena DNS bertugas menerjemahkan alamat domain. Sistem ini bisa menjadi sasaran serangan seperti DNS spoofing atau DNS hijacking. Serangan ini bertujuan mengarahkan pengguna ke situs palsu. Untuk mencegah hal itu, dibuat fitur keamanan seperti DNS SSC, yaitu Domain Name System Security Extension. DNS SSC ini memberikan tanda tangan digital agar data DNS lebih terpercaya dan tidak mudah dipalsukan. Contoh penggunaan DNS sangat banyak dalam kehidupan sehari-hari. Ketika kita membuka media sosial, melakukan video call, menonton YouTube, bermain game online, atau mengakses aplikasi apapun di internet, semuanya menggunakan DNS. Bahkan sistem email, layanan cloud, dan aplikasi Android juga mengandalkan DNS. Tanpa DNS, browsing internet akan menjadi tidak nyaman karena pengguna harus memasukkan alamat IP secara manual. Intinya, DNS adalah bagian yang membuat internet mudah digunakan oleh manusia. DNS memiliki beberapa jenis record, seperti A record yang berfungsi menunjukkan alamat IPv4, AAA record untuk IPv6, CNAME untuk alias domain, MX untuk mail server, dan TXT untuk informasi tambahan. Record-record ini membantu mengatur fungsi domain sesuai kebutuhan, seperti menghubungkan website, email, dan subdomain. Hal ini membuat DNS fleksibel dan mampu menangani berbagai layanan dalam internet modern. Meskipun DNS sangat penting, layanan ini tetap memiliki kekurangan. DNS dapat menjadi target serangan jika tidak diamankan dengan baik. Selain itu, kesalahan konfigurasi DNS bisa menyebabkan website tidak bisa diakses meskipun server masih hidup. Namun, dengan penerapan DNS SIG, firewall, dan konfigurasi yang benar, DNS tetap menjadi sistem yang stabil dan aman. Jadi kesimpulannya, DNS adalah sistem yang membuat internet mudah digunakan dengan cara menerjemahkan nama domain seperti alamat IP. DNS bekerja melalui serangkaian server seperti root, TLD, dan authoritative server, serta menggunakan proses caching untuk mempercepat akses. DNS sangat penting dalam hampir semua aktivitas internet. Dan tanpa DNS, pengguna harus menghafal alamat IP situs web. Dengan kata lain, DNS adalah fondasi utama yang membuat internet menjadi ramah dalam pengguna. Selanjutnya ada mungkin selanjutnya ada perbedaan DNS dan IP. Perbedaan dari DNS dan IP yaitu DNS itu fondasi utama yang membuat internet menjadi ramah, sedangkan IP itu untuk menghafal alamat. Mungkin cukup sekian materi saya yang ketiga, itu lanjut ke materi yang keempat yaitu web server. Selanjutnya materi yang keempat yaitu web server. Web server di sini yaitu adalah sistem yang berfungsi sebagai penyedia layanan untuk menyimpan, mengelola, dan mengirimkan halaman website kepada pengguna melalui internet. Ketika kita mengakses sebuah situs dengan mengetik alamat URL di browser, permintaan tersebut akan dikirimkan ke web server. Server kemudian memproses permintaan itu, mencari file yang diminta seperti HTML, CSS, atau JavaScript, gambar, ataupun video, dan mengirimkannya kembali ke browser, sehingga tampilan website muncul pada layar pengguna. Komunikasi itu berjalan menggunakan protokol HTTP atau HTTPS yang memastikan data dapat dikirim dengan format yang benar dan aman. Secara fungsi, web server memiliki 3 peran utama. Yang pertama itu sebagai tempat penyimpanan file website. Yang kedua, elemen website disimpan dalam direktori web server. Yang kedua ada sebagai pemproses permintaan pengguna. Web server akan membaca permintaan, mencocokkan dengan data yang ada, dan mengambil file yang kita butuhkan. Yang ketiga yaitu sebagai pengirim respons ke pengguna dalam bentuk halaman web lengkap. Karena itu, web server menjadi penghubung antara pengguna dan konten di internet.
Jika dilihat dari jenisnya, web server terbagi menjadi dua kategori, yaitu static web server, yaitu yang hanya menyajikan file statis tanpa memprosesan tambahan. Contohnya halaman HTML sederhana, sedangkan dynamic web server mampu membuat konten secara otomatis dengan bantuan bahasa pemrograman server-side seperti PHP, Python, dan Node.js. Dynamic web server cocok untuk website modern seperti marketplace, e-learning, atau media sosial karena mengelola permintaan pengguna secara real-time. Selanjutnya, web server juga memiliki peran penting dalam keamanan dan performa website. Dengan dukungan HTTPS, data pengguna bisa dienkripsi sehingga lebih aman dari penyadapan. Selain itu, web server mendukung pengaturan caching, load balancing, dan optimalisasi performa agar website tetap cepat diakses meskipun pengunjung banyak. Fitur-fitur tersebut menjadikan web server sangat vital untuk aplikasi berskala besar. Dalam kehidupan sehari-hari, web server memungkinkan berbagai aktivitas online berjalan seperti browsing, streaming, transaksi online, hingga penggunaan aplikasi berbasis web seperti Google Classroom, e-banking, dan toko online. Beberapa contoh web server yang paling populer dan sering digunakan yaitu Apache, Nix, Lightspeed, dan Microsoft IASys, yang masing-masing menggunakan kelebihan dalam hal stabilitas, kecepatan, fleksibilitas konfigurasi, serta kemampuan menangani jumlah penggunaan yang besar. Mungkin cukup sekian saja untuk materi dari web server. Selanjutnya materi yang terakhir yaitu ada keamanan jaringan. Baik, selanjutnya materi yang terakhir yaitu keamanan jaringan atau networking system. Keamanan jaringan bisa disebut dengan upaya teknologi untuk mengamankan kebijakan yang digunakan untuk jaringan komputer beserta data di dalamnya. Akses tidak sah, peretasan, maupun kerusakan sistem yang bertujuan untuk memastikan bahwa informasi melalui jaringan tetap aman, tidak diubah, dan tetap tersedia saat dibutuhkan. Dalam dunia digital, hampir semua aktivitas seperti perbankan online, media sosial, sistem pemerintah, pendidikan, hingga transaksi melalui jaringan, sehingga keamanan menjadi sangat penting untuk mencegah penyalahgunaan data dan serangan cyber. Ada 3 prinsip utama dalam keamanan jaringan, yaitu kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan. Kerahasiaan berarti data hanya boleh diakses oleh orang yang berwenang, misalnya dengan enkripsi atau penggunaan password. Integritas berarti data tidak boleh dimodifikasi oleh pihak tidak sah. Misalnya, data transaksi bank harus tetap sama dari pengiriman ke penerima. Sementara ketersediaan memastikan jaringan tetap berjalan dan dapat diakses kapan saja. Sehingga serangan seperti di DOS tidak membuat layanan menjadi mati. Dalam penerapannya, keamanan jaringan melibatkan berbagai perangkat dan teknik. Firewall digunakan sebagai pagar pelindung yang mengatur lalu lintas data dan memblokir akses tidak sah. Antivirus dan anti malware berfungsi mendeteksi dan menghapus perangkat lunak berbahaya seperti virus, worm, trojan, dan ransomware. Intrusion Detection System atau IDS dan Intrusion Prevention System atau IPS digunakan untuk mendeteksi serta menghentikan serangan yang sedang berlangsung. Selain itu, enkripsi seperti SSL atau TLS sangat penting dalam menjaga keamanan komunikasi di website sehingga data seperti akun dan password tidak mudah disadap. Selanjutnya, jenis-jenis ancaman dalam jaringan juga semakin beragam. Malware dapat merusak sistem, mencuri data, bahkan mengunci file untuk diminta tebusan, atau phishing. Phishing memanfaatkan trik untuk menipu pengguna agar memberikan informasi pribadi. Man in the middle attack terjadi ketika penyerang memata-matai komunikasi antara dua pihak tanpa diketahui. DDoS attack membuat server tidak bisa diakses dan membanjiri jaringan menggunakan trafik palsu. Selain itu, ada pula ancaman dari dalam seperti kelalaian pengguna, password yang lemah, atau kesalahan konfigurasi yang membuka celah keamanan. Penerapan keamanan jaringan tidak hanya soal teknologi, tetapi juga kebijakan dan edukasi. Organisasi perlu membuat aturan penggunaan jaringan, seperti akses berbasis izin, autentikasi 2 faktor, pembaruan sistem berkala, serta backup data. Pengguna juga harus diberikan pelatihan untuk mengenal email mencurigakan, menjaga password, dan tidak sembarangan mengunduh file. Semakin baik perpaduan antara teknologi dan kebijakan, semakin kuat pertahanan jaringan. Dalam kehidupan sehari-hari, keamanan jaringan berpengaruh langsung pada aktivitas masyarakat modern. Misalnya menjaga data pribadi saat melakukan transaksi e-commerce,
memastikan keamanan jaringan WiFi sekolah atau kampus, melindungi data perusahaan, serta mencegah penyebaran hoaks dan peretasan media sosial. Tanpa keamanan jaringan, kebocoran data, pencurian identitas, sampai kerugian finansial bisa terjadi kapan saja. Mungkin cukup sekian dari penjelasan materi saya, yaitu keamanan jaringan. Selanjutnya kesimpulan dari semua materi, mulai dari multiplexing, FTP, DNS, web server, dan keamanan jaringan. Baik, selanjutnya yaitu kesimpulan dari semua terkaitan proses komunikasi data di jaringan. Yang dari multiplexing memungkinkan pengiriman banyak data secara efisien dalam satu jalur. Sementara FTP digunakan untuk memindahkan file melalui jaringan dengan protokol yang teratur. DNS berperan menerjemahkan nama domain menjadi alamat IP agar pengguna dapat mengakses server dengan mudah. Kemudian ada web server, yaitu menyediakan dan mengirimkan halaman website kepada pengguna berdasarkan permintaan tersebut. Seluruh proses tersebut membutuhkan keamanan jaringan, yang dimana jaringan di sini tetap aman ketika diakses untuk melindungi data dan sistem dari ancaman atau akses tidak sah, sehingga komunikasi, transfer file, hingga akses website dapat berjalan aman, cepat, dan efisien dalam satu kesatuan sistem jaringan. Mungkin cukup sekian penjelasan materi dari saya. Jika ada yang salah atau yang janggal dari ucapan dan perkataan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.